Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memasuki Minggu Paskah yang kedua, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita muliakan nama Tuhan dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan baitnya yang ke-6. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah kita, kembali kita akan menghayati tentang ajaran kasih. Silahkan dibuka dalam Alkitab, terambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 31 dan ayatnya yang ke-32. Efesus 4 ayat 31 dan ayatnya yang ke-32 demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita bersama-sama merespon ajaran tentang kasih ini dengan pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 37B, bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menerima kebenaran sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada minggu Paskah yang kedua, kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu yang maha kudus dengan pujian dan syukur kami. Kami datang ke hadirat-Mu tidak membawa kesucian kami, namun kami membawa dosa dan kelemahan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Tuhan menyucikan hati kami. Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami dapat menyatakan cinta kasih dimanapun Tuhan tempatkan kami. Dan apapun kondisinya, kasih Tuhan kami nyatakan dengan ketulusan hati. Bapa di sorga, bersama-sama kami akan menerima kebenaran sabda-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur bagi taburan kebenaran sabda-Mu. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami kebenaran sabda Tuhan ini dengan baik. Dan pada akhirnya Roh Kudus pula yang memberikan kekuatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan sukacita kami akan menerima dan menghayati kebenaran sabda Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20. Silakan dibuka Alkitabnya. Silakan dibuka dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku
dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagia setiap kita yang mendengar kebenaran sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada Minggu Paskah yang kedua ini diterangi dengan tema Aku percaya, maka aku bersaksi. Aku percaya, maka aku bersaksi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu pertama di waktu malam, Yesus hadir di saat para murid mengadakan persekutuan. Yesus yang hadir itu adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Pada waktu itu Thomas tidak ada dalam pertemuan tersebut. Dan wajar jikalau Thomas tidak ada dalam pertemuan tersebut, lalu kemudian para murid yang menyaksikan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka bercerita kepada Thomas. Ini adalah kabar sukacita bahwa Yesus yang bangkit itu telah hadir menyapa mereka. Dan Thomas diberitahu oleh murid-murid yang menyaksikannya. Lalu respon Thomas seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Thomas percaya pada pemberitaan itu? Apakah Thomas percaya atas berita itu? Atas kesaksian para murid itu yang telah melihat Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka? Jawabannya dapat kita temukan dalam bacaan kita. Thomas tidak percaya. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-25. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi jelas Thomas tidak akan percaya ketika Thomas belum membuktikannya sendiri. Luar biasa. Dalam hal ini kita bisa mengkategorikan Thomas itu sebagai murid Yesus yang sangat rasional. Segala sesuatunya harus diuji dengan pendekatan empirik, faktual. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Yesus, pertanyaan yang muncul kemudian ketika Thomas tidak akan percaya sebelum Thomas menyaksikannya sendiri, membuktikannya sendiri. Apakah Tuhan Yesus berdiam diri? Melihat kenyataan yang semacam itu? Tentu jawabannya tidak. Tuhan Yesus tidak berdiam diri.
Sebagaimana dengan para murid yang lain yang telah menyaksikan Yesus yang bangkit dan menemui mereka, pada 8 hari kemudian, para murid bersama dengan Thomas mengadakan persekutuan di tempat yang sama, di rumah yang sama pada waktu malam. Dan keadaan rumah itu tertutup rapat. Disitulah Tuhan Yesus hadir, menjumpai para muridnya. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, Yesus menyapa mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus secara khusus berbicara kepada Thomas. Silahkan. Thomas melihat bekas paku di tangan Yesus. Silakan kalau Thomas ingin membuktikan dengan mencucukkan jarinya di bekas paku itu, baik di tangannya maupun di lambung Yesus. Ini adalah pembuktian agar supaya Thomas menjadi murid Yesus yang tidak percaya menjadi percaya. Disebabkan oleh karena apa? Yesus telah menampakkan diri kepada Thomas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Yesus, kita bisa membaca dalam ayatnya yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus mau agar supaya Thomas percaya. Jangan sampai murid Yesus tidak ada yang tidak percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian Thomas menjawab Yesus dengan mengatakan dalam ayatnya yang ke-28, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah sebuah pengakuan akan kepercayaan Thomas terhadap Yesus yang bangkit itu. Setelah bukti disajikan di hadapan Thomas sendiri, sehingga Thomas bisa mengindranya dengan baik, membuktikannya dengan baik, lalu kemudian Thomas meresponnya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini adalah sebuah penyataan dari kepercayaan Thomas terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus lalu merespon Thomas demikian dalam ayatnya yang ke-29. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Sekali lagi saya ulangi bagian yang terakhir dari ayatnya yang ke-29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada tema kita. Aku percaya maka aku bersaksi. Ini ada korelasi, ada hubungan yang begitu sangat erat antara percaya dan bersaksi. Pertanyaannya kemudian, apa itu percaya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Percaya adalah mengakui dan yakin bahwa sesuatu itu benar atau nyata. Sehingga apa yang dipercayai sebagai kebenaran itu betul-betul diakui, diyakininya dengan tanpa ragu sama sekali. Itulah percaya. Mengakui dan yakin bahwa Yesus telah bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu benar-benar real, benar-benar nyata. Nah, setelah kita percaya tentang kebangkitan Yesus yang real, yang faktual itu, maka gilirannya kemudian kita bersaksi tentang kebenaran Yesus yang bangkit itu, yang disaksikan oleh Alkitab itu, yang dicatat dalam Alkitab itu. Ayo kita lanjutkan bacaan kita dalam ayatnya yang ke-30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jangan sampai kemudian kita tidak percaya. Kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan tubuh dan roh seutuhnya. Para murid dapat menyentuh tubuh Yesus yang bangkit itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pertanyaan yang dapat kita hayati bersama, apa dasar kepercayaan kita tentang kebangkitan Yesus itu? Jelas bahwa dasar kepercayaan kita tentang kebangkitan Yesus adalah kesaksian yang dicatat dalam Alkitab. Kesaksian siapa? Kesaksian para murid yang dicatat dalam Alkitab. Kesaksian setiap orang yang menyaksikan dengan inderanya sendiri tentang Yesus yang bangkit. Kita harus percaya itu tanpa keraguan. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu tidak melihat peristiwa kebangkitan Yesus itu, tidak menyaksikan dengan indera sendiri, bahkan tidak menjadi seperti Thomas yang ingin membuktikannya sendiri. Tetapi kita baca dari Alkitab itu, kita mengerti dan kita pahami, lalu kita menjadi percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Alkitab adalah dasar, Alkitab adalah sumber kepercayaan kita. Alkitab adalah sumber kebenaran orang percaya. Disitulah kemudian keyakinan terhadap Alkitab sebagai sumber kebenaran akan membawa kita pada iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang bersumber dari kebenaran Alkitab. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Paulus kepada kita dalam Roma 17 ayatnya yang pertama, orang benar akan hidup oleh iman.
Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu pertanyaannya yang muncul kemudian, apa hubungannya percaya itu dengan kesaksian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Alkitab. Sekali lagi, kita percaya kepada Alkitab, maka kita harus bersaksi tentang Alkitab itu. Kita percaya kepada Yesus, kita harus bersaksi tentang Yesus itu. Dan tujuan akhir dari kesaksian kita adalah iman kita dihidupi oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, tujuan akhir dari kesaksian kita adalah iman kita dihidupi oleh Yesus. Kita bisa dapat melihatnya itu dalam ayatnya yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jika iman kita dihidupi oleh Yesus, maka kesaksian kita menjadi kesaksian yang benar di dalam Yesus. Jadi bukan kesaksian yang tidak benar. Sebab Yesus tidak akan pernah berkompromi dengan ketidakbenaran. Yesus tidak akan menyatu dengan ketidakbenaran. Maka jika iman kita dihidupi oleh Yesus, maka kesaksian kita akan menjadi kesaksian yang benar di dalam Yesus. Kesaksian kita adalah kesaksian yang berdiri kokoh di atas prinsip-prinsip kebenaran. Kesaksian kita adalah kesaksian yang berdiri kokoh di atas prinsip-prinsip teologis, prinsip-prinsip Alkitabiah. Maka bersaksi itu atau berkesaksian itu harus memakai dasar, harus memakai prinsip. Orang ngomong itu harus pakai dasar. Terlebih dia mengerti dengan benar apa yang diomongkan, supaya orang lain percaya. Kita ambil contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu bisa meyakinkan orang lain tentang sesuatu jikalau Bapak Ibu tidak paham dengan baik tentang sesuatu itu. Bagaimana kita mengharapkan orang yang mendengar kesaksian kita itu memahami, mengerti dengan baik, kalau kita sendiri tidak mengerti dan memahami apa yang kita nyatakan dalam bentuk kesaksian. Mengerti dulu baru berbicara, mengerti dulu baru bersaksi. Bicara pakai prinsip, bicara pakai dasar, sehingga apa yang kita katakan akan menjadi berwibawa. Apa yang kita katakan dapat meyakinkan orang lain. Ini sama persis Bapak Ibu. Manusia itu berpikir dulu baru berbuat.
Ya katakanlah kesaksian itu berbuat. Manusia itu berpikir dulu baru berbuat, ataukah manusia itu berbuat dulu baru mikir? Tentunya Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, ya kan? Manusia itu berbuat sesuatu karena dia mikir apa yang ia akan perbuat. Dan kalau mikirnya itu sungguh-sungguh Bapak Ibu, apalagi dengan prinsip, apalagi dengan pertimbangan-pertimbangan kebenaran berdasarkan Alkitab, berdasarkan keteladanan Yesus, berdasarkan ajaran-ajaran Yesus, maka tindakan kita akan menjadi tindakan yang benar. Maka tindakan kita menjadi tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini yang penting bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, saudara percaya kepada Yesus? Tentu jawabannya ya. Saya percaya kepada Yesus. Kalau saudara mengatakan ya, saya percaya kepada Yesus, maka yang berikut adalah bersaksilah tentang Yesus. Bersaksilah tentang Yesus dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bersaksi tentang Yesus, yang terutama melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus, pasti jikalau melakukan segala sesuatu di dalam nama Yesus, ujungnya adalah kebenaran. Sebab melakukan di dalam nama Yesus itu pasti benar. Ya contohnya misalnya, gak ada kita ini orang Kristen di dalam nama Yesus, maka aku memukul kamu. Di dalam nama Yesus aku menyesah kamu. Di dalam nama Yesus aku menghina kamu. Di dalam nama Yesus aku memfitnah kamu. Gak ada. Karena di dalam nama Yesus itu pasti benar dan baik adanya. Amin, saudara. Dan marilah kita setiap orang yang percaya di dalam Yesus, mengimani akan kebenaran, kuasa dan kebangkitan Yesus sepanjang hidup kita. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari kita kokoh percaya dan bersaksi tentang Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan ini dengan pujian. Kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat 441 bait pertama dan yang kedua. Seluruh
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang Maha Kudus dengan doa kami. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami hayati bersama, yang memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk percaya dan bersaksi. Bapa di surga, dalam doa kami mengingat akan warga jemaat Tuhan GKJ Cakraningrat. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan senantiasa menjagai mereka. Bahkan Tuhan memberikan kecukupan bagi kehidupan setiap keluarga warga jemaat GKJ Cakraningrat. Biarlah dengan berkat-berkat Tuhan, setiap pribadi dan keluarga merasakan damai sejahtera. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Masyarakat yang saat ini sedang terdampak pandemi virus corona. Tuhan memakai setiap kami anak-anak Tuhan untuk dapat bersaksi melalui perbuatan-perbuatan nyata. Kami dapat menyatakan kasih Tuhan itu dengan berbagi berkat, meringankan beban penderitaan saudara-saudara kami yang terkena dan terdampak COVID-19 ini. Sehingga dalam situasi yang memprihatinkan, mereka dapat merasakan pertolongan dan berkat Tuhan itu melalui setiap kami. Berkati pemerintah, berkati setiap komponen dari bangsa ini untuk dapat bersatu melawan kekuatan virus corona sesuai dengan kehendak Tuhan, agar suatu saatnya nanti kami dikuatkan di dalam pengharapan virus corona ini, pandemi corona ini segera berlalu. Oleh karena kekuatan campur tangan Tuhan yang ada dalam setiap diri kami. Bapa di sorga, inilah doa kami. Berikan hikmat-Mu agar supaya di setiap kehidupan yang kami rasakan berat, dimampukan bagi setiap kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin kami dimampukan untuk percaya dan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akhiri ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 427, baitnya yang pertama. Tuhan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mengukuhkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara dimampukan untuk percaya dan bersaksi tentang Yesus dalam keutuhan hidup saudara, sehingga kehidupan saudara bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih sudah beribadah di hari Minggu Paskah yang kedua ini, dan kiranya Bapak, Ibu, saudaraku, anak-anakku sehat semua. Tuhan memberkati. Amin.